Ya, begitu saya tahu juga pada diabetes, waduh, ini apalagi bayangin, empedu udah, jantung udah, skoliosis sudah, sekarang diabetes. Sudah 2 tahun lebih, udah hampir 3 tahun lah. Pagi habis sarapan, tiba-tiba kok badan saya dingin, tapi keringet keluar. Wah, bingung saya. Akhirnya saya langsung ke rumah sakit. UGD. Masuk UGD, hampir saja saya masuk ICU karena drop. Orang kenal saya dipanggil Sidul ya, tapi saya namanya Rano Karno. Aktivitas apa ya? Kebetulan saya anggota DPR, banyak kunjungan ke daerah, ke dapil. Nah kalau ini siapa namanya ya? Saya Dewi. Ah, Dewi. Orang banyak pikir, oh itu si Jenap ya, bukan. Saya Dewi, saya ibu rumah tangga aja. Nggak ada kegiatan apa-apa, paling bantu Mas Rano aja. Kita menikah berapa tahun? 30 tahun ya? Alhamdulillah 35 tahun. Saya bekerja ini dari umur 10 tahun. Dari tahun 70. Kalau sekarang dihitung 22 berarti sudah hampir 52 tahun kan. Dulu film judulnya Di Mana Kok Ibu. Wah, itu saya jadi anak tiri tinggal di kamar. Ya maaf, mungkin di kamar pembantu saya suruh kerja. Wah, itu dipukul tiap hari. Nah, kemudian kalau film baru saja selesai menggarap sinetron Sidul lagi. Wah, banyak ya, teman-teman kita ya. Kalau dibilang banyak mungkin jumlahnya. Ada beberapa kalangan film minum air putih jarang, lebih banyak minum teh manis segala macam. Itu pemicu kan. Jadi di dunia perfilman diabetes itu dianggap biasa. Maknya ibunya Sidul itu maknya itu kena glukoma. Dia buta sudah hampir 18 tahun dan sekarang dia juga lumpuh. Bayangin. Kemudian terakhir saya pernah dengar juga dari Tante Mike Wijaya dan saya jujur nggak tahu kalau Tante Mike pernah di rumah sakit lama. Tapi kita taksiah ke rumah duka waktu itu. Ya, saya kaget waktu ketemu sama Nia cerita hampir sebulan bang di ICU. Wah, kaget juga saya, kok nggak dengar beritanya. Kita cuma dengar beritanya waktu dia udah nggak ada. Nah, gue bilang kenapa? Wah, mama udah lama diabetes gitu. Oh iyalah. Tapi ada beberapa di keluarga saya mengalami diabetes. Bahkan adik saya kemarin baru saja dirawat di rumah sakit karena diabetes. Ya kayak adik saya ini memang lebih senang minumnya, ya maaf, yang mengandung gula-gula. Sementara air putih itu mungkin ya sehari barangkali cuma sebotol, tapi teh manisnya tuh bisa 2 drum kali ya. Jadi itu dampaknya membuat diabetes. Memang gula, tapi gula itu banyak komponennya, bukan hanya dari gula biasa, makan juga karbo juga. Tapi Mbak Suti ini survive dia, tapi saya bilang kalau dengan ada ini menjadi patah semangat, saya bilang salah. Harusnya kamu bisa bicara kepada orang, ini loh akibatnya kalau diabetes, akibatnya akan seperti ini gitu. Jujur begitu lihat adik ipar saya seperti itu, terus prihatin ya, sedih juga. Ini saya sedang berusaha betul supaya Mas Rano tidak mengalami hal yang sama. Makanya saya menjaga pola makannya Mas Rano. Saya kalau masak juga menunya yang nutrisinya seimbang lah, agar kesehatan Mas Rano ini tetap terjaga. Itu aja yang saya bisa lakukan. Iya, tentu dengan situasi Mbak Suti misalnya kan dia kena diabetes karena pola hidup, pola makan segala macam nggak terkontrol. Nah itu jujur juga menjadi pelajaran buat saya kan. Artinya, wah gimana caranya supaya ya di masa akhir usia saya tidak mengalami hal yang sama. Itunya harus lebih secure lagi, harus lebih protect lagi gitu loh. Saya pernah diabetes, sudah 2 tahun lebih. Udah hampir 3 tahun lah pernah diabetes. Saya kebetulan ayah saya almarhum juga menderita diabetes. Kakak-kakak saya juga diabetes semuanya. Jadi memang ada genetik dari keluarga. Saya pernah Bell's palsy. Saya pernah miring nih. Kalau orang Betawi bilang mencong. Saya ini punya masalah di tulang. Saya skoliosis. Empedu saya udah nggak ada. Ini kejadian kalau boleh cerita di Bandung. Waktu itu kita ke Bandung gitu kan. Pagi habis sarapan tiba-tiba kok badan saya dingin. Tapi keringet keluar. Wah, bingung saya. Akhirnya saya langsung ke rumah sakit. UGD. Masuk UGD. Hampir saja saya masuk ICU karena drop.
Akhirnya saya pulang ke Jakarta, ya ketemu dokter gastro. Kemudian saya udah pasang ring 4, jadi artinya jantung saya juga ada masalah. Rumah sakit bersama. Langganan rumah sakit. Nah, saya sendiri sudah masuk pradiabetes nih. Diabetes ini memang selain memang mungkin yang saya pahami genetik. Karena dari pola hidup, pola makan, kemudian pola living style lah. Begitu saya tahu juga pada diabetes, waduh ini apa lagi nih? Lebih aware lah ya. Berarti saya nambah lagi kan, bayangin. Empedu udah, jantung udah, skoliosis sudah, sekarang diabetes. Wow, lengkap juga nih hidup nih. Dia langsung bilang gini, aduh saya ngeri deh. Nggak main-main nih, saya mesti jaga pola makan saya. Bantu saya ya gimana caranya supaya saya bisa tetap stabil, kesehatan saya tetap stabil dan diabetesnya nggak langsung naik. Ibu ini setiap bangun tidur, dia bangun tidur pasti ngambil alat ukur. Iya. Apa namanya itu? Untuk mendeteksi gula darah. Gula darah. Saya bilang, aduh ini jadi parno tiap bangun tidur bukan cium suami, tapi dari itu langsung cucuk. Tiap hari itu. Karena gini, saya parnoan orangnya. Jadi setiap makan apa kan kalau kita ngecek darah pagi, itu kan dosa kita semalam ya, dosa kita kemarin. Kadang-kadang saya suka lupa diri kan, biasa penggemar bakso, makan mie. Kalau diabetes kan nggak boleh makan yang apa kayak mie karbo gitu ya, karbo lah gitu. Itu pagi tuh saya cek, saya catat. Untuk apa kontrol diri aja. Dia suka marah-marah, ngapain tiap pagi nanti kamu malah ini lo parno. Kadang-kadang saya suka ikutan juga, coba saya berapa pagi ini? Oh 100 berapa? 110. Saya bilang bagus nggak? Ya lumayan. Karena itulah saya jadi bisa warning buat saya sendiri gitu aja. Kalau tiap hari ngecek. Karena diabetes itu adalah penyakit panjang. Nah inilah artinya kalau kita tidak menjaga pola makan, maaf diabetes itu sampai akhirnya bisa amputasi loh. Itu adalah udah dikasih tahu kalau memang lo nggak bisa jaga, bisa begini. Artinya kan kita harus sadar bagaimana supaya nggak terjadi itu. Tapi ya itulah tinggal tergantung pola makannya. Itu aja sebetulnya pilihannya. Saya juga suka ngomong dengan anak-anak ya. Mantu juga hati-hati jangan seperti mama sama papa. Jangan terulang lagi. Jadi kamu harus hati-hati memilih makanan. Minuman kan anak-anak sekarang kan boba, terus apa milkshake, apa tuh? Yang kopi, apa sih gula aren sekarang tuh jangan tiap hari. Sekali-sekali boleh. Itu edukasi yang dari awal harus kita kasih tahu supaya mereka tidak kena seperti kita lagi gitu. Saya jujur sejak menikah baru pola hidup tertata ya. Makan diatur lah ya. Karena kebetulan saya juga ada masalah. Nah semakin olahraga, pola makan, tidur pun harus diatur. Kita tiap hari itu pasti jalan pagi ya, muter kompleks. Kalau dia berenang, saya nggak berenang. Kalau ibu nggak bisa berenang. Bisa berenang. Dia jangan berenang diri di dalam kolam renangnya dia nggak bisa. Kalau saya berenang kadang-kadang aja. Dulu saya punya teman berenang, cuman teman saya udah bukan karena diabetes. Wah kamu kalau ketemu teman saya namanya Zippo. Zippo itu berang-berang. Saya dulu punya berang-berang, jadi kalau saya berenang bareng sama dia. Tapi kemudian saya lepas. Saya kalau jalan pagi dulu sama berang-berang. Kalau orang di sini jalan sama anjing, bawa anjing. Kalau saya enggak, berang-berang sama saya. Orang sini bingung, bang gimana caranya kok bisa jinak begitu? Dia ngikutin saya juga bingung. Gitu kalau sama berang-berang ini aneh. Bukannya dia jalan di belakang saya, dia jalan di depan saya. Dia begini. Wah seru deh. Makanya kalau udah sampai rumah, berenang. Dia nyebut. Itu hiburan saya, makanya diabetesnya turun. Nah, saya sadar genetik di keluarga saya ada diabetes, sehingga saya pun harus sadar untuk mengantisipasi itu. Caranya gimana? Nggak ada cara lain ya kecuali kita sendiri dengan suplemen makanan yang memang cocok untuk mengontrol diabetes kita. Nah, ini di belakang kita. Itu. Nih. M-Ganik. Jujur kita konsumsi produk ini baru 6 bulan. Tapi udah ya saya lihat sih udah agak terbukti ya. Ini sih eksklusif ya. Artinya mungkin orang berpikir produk ini mahal, tapi nggak mahal. Juga tidak murahan. Packaging gini aja udah membuat orang bahwa tahu produk ini bukan produk yang abal-abal. Sembarangan ya. Karena produk minian mungkin banyak, tapi kita harus cari mana sih yang terbaik gitu. Saya nganggap kalau saya minum M-Ganik ini nggak terlalu lapar gitu loh. Jadi kenyang, tapi bukan berarti lupa makan. Makan terkontrol gitu loh. Kalau dulu kan tahu sendiri, saya ini Padang. Tahu sendiri kan kalau Padang makan tuh kalau nggak 2 bakul nggak kenyang. Nah sekarang udah nggak lagi. Kalau pagi biasanya Mas Ranu sarapan nasi ya, entah nasi goreng, nasi uduk. Sekarang semenjak ada multigrain, saya ganti nasi itu dengan multigrain. Saya udah bener-bener strict multigrain M-Ganik. Ya, yang pagi pengganti sarapan kan. Habis itu jam 10 baru saya kasih snack. Snacknya apa dia nanya? Buah saya bilang. Entah itu pir,
entah itu buah apel, pokoknya satu saya kasih ke bapak. Nanti makan siang jam 12 sebelum makan siang saya kasih Metafiber. Dia sukanya rasa leci, saya bikinin rasa leci. Habis itu baru dia makannya juga pakai nasi porang. Nasi porang 3 sendok. Lauknya bebas deh, tapi yang penting lauk itu tidak mengandung yang manis-manis lah. Udah, nanti sekitar jam 3 saya kasih snack, kasih buah lagi. Nanti makan sore, mau makan malam, lagi rasa jeruk, Metafiber saya kasih rasa jeruk. Supaya dia nggak bosen kan, nggak leci aja. Baru abis itu makan malam, nasi lagi, nasi porang, 3 sendok makan. Walaupun dia protes, ini gimana sih saya ditaker-taker, tapi tetap strict saya kasih 3 sendok makan nasi porang dengan lauknya. Udah habis itu nanti jam 10 malam, saya tutup dengan snack lagi. Saya bilang, wah ini pola panti asuhan. Sarapan, kemudian selingan, makan siang, selingan. Kalau di rumah saya bisa patuh. Yang problem kalau saya lagi kerja. Jadi kita kalau kerja udah kayak anak TK. Bawa minuman gitu tuh. Di sana bikin ya, saya bilang. Bikin ya. Makan ini. Kalau misal saya mau kantor pasti saya minum pagi. Multigrain. Begitu rapat, itu yang namanya kue, yang namanya aduh udah segala macam. Makanya saya bilang sama ini kue-kue jangan nih, lu sediain gua buah aja deh. Tapi kadang-kadang orang bilang, lu kok kayak ini aja bang, kayak anak Tarsan, lu makannya buah melulu. Padahal tuh kue kesukaan dia loh, tapi dia nggak. Ya saya nggak usah sebut produknya lah ya, tapi artinya memang kadang-kadang ada kacang, kue-kue udah pasti enggak. Itu kadang-kadang teman-teman kantor lu minum habis sih, kenyang aja lu. Artinya kembali lagi kepada disiplin. Tapi jujur ya, kalau Mbak Dewi di rumah ini disiplin membuat. Tinggal tergantung saya mengkonsumsinya. Itu kuncinya yang paling kuat. Bukan diingetin, udah depan muka kita gimana? Ada siapa yang makan? Nggak boleh. Itu diabetes nggak boleh makan. Sebulan sekali gitu. Jadi ngomelnya suka protes. Ya kita nih makanya kadang-kadang tiap pagi si ibu udah bikin apa namanya itu multigrain ya. Udah masukin botol, diaduk-aduk, dikocok-kocok minum sih. Harus habis ya. Aduh gua kayak bocah aja minum mesti habis. Di meja leci, tinggal gelas. Coba nih ingetin, habis sampai habis gitu. Ya sampai habis. Udah kayak cucu kita aja kalau minum mesti habis, nggak boleh bersisa. Seru. Sekarang saya sudah tidak ada kekhawatiran lagi ya untuk memilih mengkonsumsi makanan apa yang boleh dan yang tidak. Karena sebelum makan saya pasti minum Metafiber tadi kan, jadi aman. Jadi saya tahu bahwa apapun yang saya konsumsi selama ada Metafiber aman gitu. Jadi para diabetes tidak ada cara lain, satu pola hidup harus kita rubah, pola makan harus rubah. Yang kedua cari suplemen yang baik. Tapi kalau minta maaf, sekarang ini 6 bulan ini saya anggap yang terbaik buat kami berdua ya M-Ganik ini. Saya sangat bersyukur ini bisa kenal produk ini ya, karena membuat kita yang para penderita diabetes apa seperti kita para diabetes lebih aware, lebih secure, lebih aman gitu loh. Jadi apa yang kita konsumsi insya Allah aman, karena kan memang ini produk alami ya, dan itu tidak ada efek samping yang merusak organ-organ tubuh lainnya. Jadi ada rasa percaya diri, rasa tenang, sehingga gula darah kita juga tetap stabil. Saya berharap M-Ganik bisa memberikan solusi bagi orang yang sudah kena diabetes. Memang itu yang saya lihat dari ingredients, dari komponen. Kita pelajarin apa sih sebetulnya. Oh ini multigrain. Kalau kita berpikir kacang-kacangan, waduh kan kacang kolesterol. Oh ternyata bukan kacang itu. Itu menjadi pandai. Saya lebih senang mengedukasi masyarakat. M-Ganik punya sarana untuk mengedukasi. Sangat tepat. Biar masyarakat pandai. Sehingga pada waktu dia memilih, itu pilihan yang tepat. Dan pasti kalau pilihan tepat, dia nggak akan pindah ke lain hati. Iya kalau buat saya ya kunci sukses melawan diabetes tetangga sebelah. M-Ganik. Coba aja kalau nggak percaya. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.